warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allahul Rabbi yang mana atas berkat ilahi beliau, atas berkat rahmat dan inayahnya kita dapat berkumpul lagi bersama dalam kegiatan agenda rutinitas kita yaitu yang pagi. Salawat beriring salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada kehadiran alam yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in dan tabi'innya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya di yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Semoga pada kesempatan ini saya pribadi diberikan kemudahan oleh Allah, baik itu secara lisan maupun untuk menyampaikan sedikit sharing mungkin ya. Ini bukan pengisian materi, ini saya merasa hanya sedikit sharing. Kenapa? Boleh isi. Ya, bismillah. Di sini saya sedikit sharing dan mungkin mengingatkan kembali ya kepada teman-teman yang saya percaya dan saya yakin bahwasanya teman-teman pasti sudah tahu ya apa itu kolbu. Apa itu kolbu? Mungkin itu sama saja. Jadi di sini saya hanya ingin kita mengingat kembali yuk hal-hal yang mungkin sudah pernah kita ingat, karena sejatinya ilmu itu harus diulang-ulang agar tidak lupa dan dia tetap terlupakan. Bismillah. Kolbun itu secara bahasa, menurut para ahli bahasa, itu berasal dari bahasa Arab. Arti atau kata utamanya itu yaitu kolaba. Jadi kolbun itu dari kata kolaba. Kalau misalkan di sorohnya, yaitu kolaba yang itu kolban. Dia memiliki wazan fa'ala yafi'lu fa'lan. Kemudian, dia memiliki makna umum, yaitu membalikan. Jadi secara bahasa, kolbun sendiri itu dia masih memiliki makna umum, yaitu membalikan. Baik, selanjutnya menurut istilah. Baik, di sini mungkin banyak sekali ya teman-teman tahu kalau para ulama, para ambia juga mendefinisikan kolbun itu banyak gitu ya. Ada yang mengatakan kolbun itu adalah hati, ada juga yang mengatakan kolbun itu adalah jantung, ada juga yang mengatakan kolbun itu adalah aklun, ada juga yang mengatakan kolbun itu adalah esensi atau ngerti. Dari banyak pendapat yang saya sampaikan itu adalah pendapat dari Imam Al-Ghazali. Beliau mengatakan bahwasanya kolbun itu memiliki dua makna. Yang pertama, kolbun itu adalah daging yang terdapat di dada sebelah kiri, serta di dalam rongganya terdapat darah hitam. Ini didasarkan pada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas bin Malik. Mungkin teman-teman semua sudah pernah dengar ya, bahwasanya waktu itu sempat ada kisah hadis yang mengatakan bahwasanya dada Nabi itu pernah dibelah pada saat Nabi kecil. Sudah pernah ada yang dengar mungkin? Sudah dengar ya? Kenapa tidak saya sampaikan hadis di sini? Karena itu cukup panjang hadisnya ya, dan itu berisikan cerita gitu. Jadi tidak saya sampaikan, mungkin teman-teman nanti bisa cari atau cari sendiri. Baik, selanjutnya menurut Imam Al-Ghazali juga adalah bisikan rohbaniyah atau ruhaniyah. Rohbaniyah itu ketuhanan itu yang ada dalam diri kita. Jadi yang memiliki hubungan dengan daging ini, daging yang mana? Daging secara nasib tadi. Bisikan inilah yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala serta memahami segala sesuatu yang tidak dapat dijangkau oleh hayalan dan angan-angan. Saking terlalu besarnya, saking terlalu luasnya ilmu yang membahas tentang kolbun, itu sebetulnya belum ada
kepastian hukum itu adalah apa. Jadi itu sangat banyak sekali perbedaan para ulama sendiri yang mengatakan atau berpendapat mengenai hukum sendiri. Nah, pendapat yang Al-Ghazali ini itu ada dalam kitab Minhajul Abidin. Dan mungkin barangkali nanti teman-temannya ada yang tahu atau salah nih Nabil bukan ini misalkan, itu maka boleh dikoreksi dari yang terima kasih. Nah, juga berdasarkan penelitian kedua itu mengatakan itulah intervensi yang tadi yang disebut sebagai dalam surat Qaf ayat 27-nya pada yang demikian terdapat peningkatan bagi orang-orang yang mempunyai akal atau qalbun atau hati. Jadi saya juga pernah dengar selain ini kata guru saya hati itu ada di sebelah kiri, hati itu ada di bawah dekat perut gitu. Jadi mungkin teman-teman barangkali ada yang mengatakan atau berpendapat lain tentang hati itu silahkan, asalkan dengan pendapat dan didasarkan dengan perkataan yang jelas, maksudnya sebenarnya jelas. Gitu. Itu mengenai sedikit pengertian tentang hati. Qalbu seperti apa sih yang bisa menyelamatkan kita? Yaitu qalbun salim. Qalbu itu hati atau jantung atau akal, salim itu yang selamat. Hati yang selamat itu seperti apa? Di sini dikatakan dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 89. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan, yaitu di hari harta dan anak-anak laki-laki kiamat, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Jadi kalau misalnya itu adalah hati yang bersih, teman-teman. Ya, hati yang selamat. Sebagaimana dikatakan dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 9. Nah, kita bertanya lagi, hati yang bersih apa sih? Saya mengutip perkataannya Syekh Wahbah dalam tafsir Al-Munir. Beliau mengatakan bahwasanya makna qalbun salim itu adalah al-murad bi qalbi, yang dimaksud al-murad bi qalbi salim yang dimaksud qalbun salim wa al-salim min al-aqaid fasidah adalah hati yang bersih dari akidah yang rusak, wal akhlaqi al-mabthulah, akhlak tercela, wal maili ilal ma'asi, dan kecenderungan melakukan maksiat, wa ala ra'sihal kufur, yang puncaknya adalah kufur, wa syirku, dan syirik. Jadi Syekh Wahbah menjelaskan bahwasanya hati yang bersih tidak lain adalah hati yang bersih dari hati seperti kufur, munafik, syirik, dan syirik itu adalah penyakit hati. Bagian penyakit hati yang teman-teman itu sangat banyak sekali. Gitu. Jadi itulah yang namanya qalbun salim, yang bersih, yang selamat. Ini menurut Syekh Wahbah. Nah, kembali tadi setelah kita tahu qalbun itu apa, kemudian qalbun seperti apa sih yang bisa menyelamatkan kita, itu qalbun salim. Hati yang bersih dari sifat kufur, sifat nifaq maupun sifat syirik. Nah, di sini saya akan membahas sedikit mungkin ya terkait penyakit hati, tapi bukan yang termasuk kepada tadi. Ini salah satu penyakit hati yang sering mungkin kita rasakan. Saya pribadi mungkin ya. Yang pertama itu adalah nafsu amarah. Jadi nafsu amarah itu setiap manusia itu di dalam dirinya memiliki yang namanya nafsu amarah atau nafsu amarah atau marah atau kemarahan. Itu adalah sesuatu hal yang wajar dan dimiliki oleh setiap manusia. Tetapi yang menjadi permasalahan di sini, yang menjadi penyakit hati di sini adalah ketika seseorang itu sudah marah, tentunya dia akan sulit untuk mengendalikan emosinya. Pikirannya selalu atau biasanya menjadi kacau, kemudian bahkan kadang-kadang ada yang gelap, pikirannya tidak jelas. Nah, itu apa menyebabkan segala sesuatu itu menjadi sangat bahaya. Contoh misalnya ketika seseorang
misalnya marah nih dengan kelakuan teman atau misalkan saudara atau yang lain, itu bisa dia merusak, atau misalkan di pinggir jalan saat kita suka lihat kadang ada orang yang ketika macet terus dia marah, terus dia tut gitu kan nyalain klaksonnya ya gitu. Nah itu bisa jadi kalau ada orang yang pusing kemudian dia tersinggung, dia keluar dari mobil, dia marah juga sama klakson, itu bisa jadi pertengkaran, ya kan? Dan itu bisa menyebabkan penyakit hati yang lain, teman-teman gitu. Walaupun itu misalkan kita pikir itu hanya dari amarah, padahal tidak. Amarah itu bisa menjadi benih, misalkan juga kita menjadi kufur, bisa menjadi benih, juga kita menjadi syirik, bisa menjadi benih, kita juga bisa menjadi orang yang munafik gitu. Nah di sini saya kutip ini dari buku yang saya temukan, punya karya Agib ya. Tahu kebetulan pada saat saya disuruh isi materi dan saya bingung, kebetulan di kantor kita ada sedikit kumpulan dan itu mungkin ada salah satu buku karya Agib yang menjelaskan mengenai ini. Nah di sini ada tips-tipsnya nih teman-teman, bagaimana kita bisa mengontrol amarah kita. Yang pertama, marahlah dengan cara yang benar, tegas dan santun. Yang ini itu adalah ketika kita sudah terpaksa harus marah. Jadi marah yang santun, marah yang tegas, dan marah yang benar. Jadi marah tidak misalnya kita beberapa meja atau tentang kursi dan lain sebagainya, itu bukan marah yang benar. Maksudnya marah yang tegas atau santun gitu. Jadi kalau misalnya kita marah, biasanya suka ada bilang marah elegan, marahlah dengan cara yang elegan. Karena kita memang kita akui bahwa kita itu memiliki sifat atau amarah sendiri dalam diri kita. Kemudian yang kedua, bersikaplah tawadhu, atau kita harus rendah hati. Contoh misalnya ketika kita di satu pekerjaan, kita dibandingkan oleh misalkan mohon maaf teman kita atau misalkan karir kita dan sebagainya. Kalau kita merasa orang yang tinggi hati atau sombong misalnya, ketika teman kita dipuji, pasti hati kita merasa kenapa harus dia dipuji, kenapa enggak saya misalnya, ya teman-teman. Nah itu kita harus punya rasa rendah hati. Oh mungkin memang ada dari saya harus lebih diperbaiki lagi. Mungkin teman saya lebih baik dari saya harus belajar dari teman saya. Jadi kita tidak boleh merasa aku, tidak boleh merasa sombong gitu teman-teman. Kemudian yang ketiga, ketika marah, maka kita harus mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kenapa? Karena ketika kita marah itu merupakan salah satu celah bagi syaitan untuk menggoda kita, untuk menjerumuskan kita. Maka kita harus membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang buruk. Begitu teman-teman. Nah nanti bisa ditambahin mungkin ya kurang lebihnya. Kemudian yang keempat, diamlah sejenak. Sebagaimana Nabi juga kita harus contoh ketika Nabi marah. Nabi itu kan ketika marah dia diam. Nabi itu ketika Nabi marah diam, tapi semua umatnya itu sangat kalau kata kita mungkin deg-degan gitu ya dengan diamnya Nabi gitu. Nah kemudian kalau kita sendiri berdiam harus berusaha. Kita harus berusaha, misalkan ada orang yang menyalahkan kita harus berusaha, oh mungkin ini itu adalah teguran dari Allah untuk kita. Oh mungkin ini itu adalah ujian dari Allah buat kita sahabat nggak sih menghadapi ini. Jadi kita harus terus kira-kira berusaha. Kemudian yang kelima ada lagi, sebagaimana Nabi itu sunnah Nabi ketika kita marah dalam keadaan berdiri, maka duduklah. Kita duduk tapi kita masih marah, maka kita berbaringlah. Tapi teman-teman, di dalam buku Agi mengatakan berbaring di sini bukan berarti misalnya kita lagi marah di tengah jalan terus kita tiba-tiba berbaring di tengah jalan atau pinggir jalan. Tapi kita berbaring di sini itu ada teman-teman. Bisa itu misalkan kita bisa keluar marah, kita bisa keluar dulu mencari segar dan lain sebagainya. Jadi bukan berarti berbaring di sini kita harus berbaring di manapun gitu. Cuma memang kalau waktunya memungkinkan atau memungkinkan kita bisa berbaring juga. Kemudian yang terakhir itu berwudu, sholat dan membaca Al-Quran. Saya ini yang sangat-sangat ketika marah kita sudah cak ya, gitu itu berbeda sangat manjur menurut saya. Nah, kenapa? Karena wudu itu kan air itu sifatnya dingin, air itu sifat menenangkan. Jadi kalau biasanya kalau saya pribadi kalau misalkan sebagai kita berwudu, jika
kamu tuh masih kesal nih, masih emosi, maka kesalahan kita tempahkan semua apapun masalah kita, kemarahan kita, kita ceritakan sama Allah. Setelah kita cerita masalah karena Al-Quran itu asyifa atau obat atau penyembuh. Nah, kita juga semua apalagi kita mana daya teman-teman itu sangat luar biasa. Itu tips mengenai kita menghadapi amarah dan dendam. Ketika kita sudah marah, mungkin kan biasanya teman-teman kalau kita ini bisa memiliki rasa dendam sama orang lain, mungkin kan ya. Nah, itu dia. Setiap manusia itu terkadang ketika dia sudah sulit mengontrol emosinya, maka dia bisa dendam, bisa melakukan dendam. Nah, dendam itu apa sih? Dendam itu biasanya berawal dari amarah yang menghasilkan sikap yang membuat orang lain itu bisa terluka atau menyakiti orang lain. Itulah yang namanya dendam. Nah, kenapa dendam itu bahaya? Misal, contoh, ada orang yang nggak suka sama seseorang, misalkan kata dia suka marah karena fisik dia berbeda dengan orang lain itu. Dia memiliki rasa dendam. Mohon maaf, kalau sekarang mungkin kita tidak ada lagi banyak yang melakukan seperti itu, santet dan lain sebagainya. Itu kan salah satu lahir dari dendam. Dan ketika kita melakukan santet itu misalkan kan sama aja dengan kita sudah syirik. Sementara syirik itu adalah salah satu penyakit hati yang paling besar, penyakit hati yang paling berbahaya. Mohon maaf. Gitu. Jadi kita jangan meremehkan hal-hal yang kecil atau hal yang remeh gitu. Nah, pertama, bagaimana sih kita itu agar tidak memiliki atau bisa meredam dendam yang ada di dalam hati kita? Yang pertama itu tentu kita harus evaluasi diri. Ketika kita marah kepada seseorang, ketika kita kenapa sih gini gitu? Itu kita harus evaluasi lagi. Apa mungkin kita masih perlu belajar banyak lagi nih? Atau mungkin ada kekurangan dari kita, atau mungkin kita kurang dekat dengan Allah, atau mungkin kita kurang dekat dengan Al-Quran dan lain sebagainya. Jadi kita harus evaluasi diri atau muhasabah diri. Kemudian yang kedua, jangan biarkan pikiran kita sibuk mempermasalahkan masalah. Sudah kita banyak masalah, pikiran kita itu berkelumit di sekitar masalah, di sekitar solusi. Jadi ketika kita ada masalah itu jangan terlalu mendalami. Misalkan orang cuma nyelengkat kita, misalkan kita jatuh, otomatis kalau orang yang mempermasalahkan masalah pasti dia mau berpikir panjang. Kenapa sih dia mau nyelengkat aku? Apakah aku punya salah ya? Apakah gimana? Atau dia ada dendam? Atau dia ada dengki? Itu jangan seperti itu. Jadi kita harus memikirkan solusinya. Jadi tidak bertolak di seputar masalah kita tadi. Kemudian yang ketiga, semangat bagi kemaslahatan bersama. Esensi dendam itu adalah menyakiti orang lain. Nah, ketika kita mau menyakiti orang lain, kita itu adalah saudara semuslim, seiman, sebangsa, senegara. Jadi kita harus maslahat bersama. Kita itu masih sama-sama umat Rasul. Ya, kalau misalkan dia ada khilaf, kita harus bisa memaafkan, walaupun itu mungkin tidak mudah ya teman-teman. Tapi kita harus selalu berusaha. Gitu. Nah, tapi di sini saya juga ada quotes, menemukan quotes mungkin ya. Balas dendam terbaik adalah dengan memperlakukan mereka lebih baik daripada mereka memperlakukan Anda, agar sopan santun Anda membuka mereka, karena Anda adalah orang yang lebih baik. Di sini mengatakan bahwasanya dendam terbaik itu adalah memperlakukan orang lain yang baik. Begitu teman-teman. Baik, selanjutnya ini ada lagi dengki. Nah, dengki ini mungkin sedikit mirip ya dengan dendam tadi, cuman berbeda konteks gitu. Nah, kalau misalkan dengki di sini, orang lain nggak punya salah pun kadang suka salah di mana kita. Jadi saya itu pernah mendengar kalau kata dengki itu gini, susah melihat orang lain senang melihat orang lain susah. Itulah dengki. Nah, dengki ini berbahaya nggak sih? Itu sangat berbahaya teman-teman. Misalnya ada tetangga, biasanya ibu kan misalnya, si itu beli motor baru, si itu punya ini baru, si itu punya ini. Padahal teman-teman itu betul yang terbaik ketika ada sih untuk dia. Gitu. Nah, bagaimana sih cara atau tips agar kita itu tidak memiliki atau mengurangi sifat dengki kita? Yang pertama, yakinilah
Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengatur rezeki kita. Jadi kita wajib berusaha atau tidak wajib untuk mengatur. Ya teman-teman, kita wajib berusaha, kita tidak wajib untuk mengatur. Karena Allah yang Maha tahu yang terbaik untuk kita. Apapun yang Allah kasih itu adalah yang terbaik untuk kita, walaupun menurut kita itu kurang baik. Gitu. Tetapi yakin dan percaya Allah selalu kasih yang terbaik kok untuk kita. Tinggal tanya aja bisa nggak mengambil sisi positif dari setiap hal yang terjadi pada diri kita. Kemudian yang ketiga, yang kedua, yakinilah bahwa kita itu hanya mampir di dunia atas kehendak Allah. Misalkan kita melihat orang lain, wah kayaknya enak ya jadi dia. Biasanya manusia suka seperti itu ya, melihat orang lain itu, wah kayaknya enak banget ya jadi dia. Coba kalau misalkan aku jadi dia, gitu kan. Padahal ya teman-teman, kita tuh harus pikir lagi, kita itu di dunia itu hanya teman-teman. Kita itu di dunia itu bukan milik kita, itu tidak selamanya milik kita. Kalau misalkan diibaratkan, suka ada yang mungkin nyanyian mungkin ya, dunia itu hanyalah papan sandiwara. Jadi ya kayak gitu. Jadi apa namanya, kita itu jangan terlalu menghayati, wah kita terlalu cinta diri, nanti akan dibahas ya gitu ya, mengenai kita hanya mampir di dunia. Kemudian yang ketiga, belajar mengakui bahwa ada orang lain yang lebih baik dari kita. Nah, misalkan kita melihat nikmat orang lain, kemudian kita, kalau bahasa Sundanya kita kabita, mungkinnya melihat orang lain, wah si ini mau udah punya ini, mau ini tinggal ini, mau itu tinggal gitu kan. Nah, kita itu harus berpikir, kita itu harus mengakui bahwa oh ada orang lain yang lebih baik kok dari kita kan. Tapi bukan berarti itu menjadikan kita kecil hati. Hanya saja kita harus mengakui itu tuh sesuatu hal yang ada gitu. Kemudian yang ketiga, itu mendoakan orang lain. Nah, jurus terbaik menurut saya ketika kita menghadapi dengki itu adalah mendoakan orang lain. Karena sejatinya ketika kita mendoakan orang lain, tentu saja doa itu akan kembali kepada kita. Jadi teman-teman, jangan sungkan, jangan malas mendoakan orang lain. Kita harus selalu mendoakan orang lain. Seperti itu, misalkan ada orang lain mendapatkan nikmat. Kalau orang dengki, dia pasti akan berpikir, itu dia sih yang dapat nikmat, bukan saya. Kenapa? Nah, itulah kita harus lawan itu dengan mendoakan. Masya Allah, alhamdulillah, misalkan dia sudah menikah, barakallah, saya belum, doainnya semoga segera menyusul, misalkan seperti itu dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah tadinya seperti tadi yang dibahas di dengki ini, yakinilah bahwa kita hanya mampir di dunia. Cinta dunia. Sebetulnya menurut saya pribadi banyak sekali ya penyakit-penyakit dari yang hati tadi itu berawal juga dari cinta dunia. Kenapa? Karena kita itu kadang merasa kita itu hidup di dunia itu akan selamanya. Padahal kita nggak pernah tahu apakah besok kita bisa balik lagi ke kantor kan? Apakah besok kita bisa bertemu lagi dengan keluarga kita? Itu kita belum tahu gitu. Jadi kita kadang merasa seolah-olah di dunia ini adalah tempat terakhir kita, padahal masih banyak step-step lain yang akan kita jalani ketika nanti kita sudah meninggal, misalkan meninggalkan dunia ini dan lain sebagainya. Nah di sini dikatakan kuncinya adalah belajar dari tukang parkir. Kenapa? Karena dia tidak pernah bersikap sombong dan tidak merasa kehilangan sesuatu. Tukang parkir di mall, mungkin yang parkir di dalam tempat parkir itu kan bukan hanya mobil biasa gitu ya, ada juga mobil-mobil mewah, mobil mewah yang luar biasa, harganya fantastis. Ketika diparkir, apakah tukang parkir merasa nggak boleh itu punya saya? Nggak ada kan? Kita hanya kasih bayar tukang parkir tersebut gitu. Dan tukang parkir tersebut ya udah sepadan itu bukan mobil saya, bukan motor saya, bawa aja. Tapi tetap tukang parkir itu memiliki tanggung jawab untuk menjaga yang ada atau yang sedang dia jaga itu gitu loh. Nah, saya pribadi kita harus bersikap seperti itu. Nah, itu juga dikatakan sama Agin, kita itu harus bersikap seperti itu. Jadi ketika ada sesuatu yang kehilangan itu, bersikap apa seperti yang biasa disampaikan mungkinnya oleh pimpinan-pimpinan kita kan harus kita seperti itu. Maka karena dunia ini bukan tempat kita selamanya gitu. Baik, dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW pernah
bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasad kulluh wa idza fasadat fasadal jasad kulluh ala wa yang artinya ingatlah bahwa di dalam jasad itu ada sekepal daging. Jika ia baik, maka baik pula jasadnya. Jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasadnya. Ketahuilah bahwa ia adalah hati atau jasad atau akal tadi. Hadis riwayat Bukhari nomor 52 dan Muslim nomor 1509. Baik, jazakallahu khairan teman-teman semua. Apa ya? Mohon maaf. Terima kasih banyak telah menyimak share kita pada pagi hari ini. Mohon maaf jika pasti ya banyak salah, banyak gelap, dan mungkin kata-kata atau ilmu yang saya sampaikan ini ada salah, mohon dimaafkan dan mohon diluruskan lagi. Barangkali buat teman-teman ada yang mau menambahkan pendapat, yang sharing, kayaknya nggak gini deh, kayaknya nggak gini deh, boleh silahkan disampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada moderator. Alhamdulillah, terima kasih kepada Teh Nabil ya sharing-sharing ilmunya tentang hati. Masya Allah, materinya semoga kita semua bisa mengamalkan hal-hal baiknya dan dapat bermanfaat. Selanjutnya di sesi tanya jawab barangkali ada yang ditanyakan atau menambahkan data-data. Ya, bismillah ya. Tadi pertanyaan dari Teh siapa? Teh Fenty ya. Mohon maaf, baru kenalan saya. Pertama pertanyaan dari Teh Fenty itu pertanyaan pertama dari Teh Fenty itu adalah mengenai marahlah dengan cara yang benar, tegas dan santun katanya. Tapi kan kita marah itu termasuk penyakit hati katanya. Tapi kenapa kita boleh marah? Misalkan itu kan ya, betul kan ya? Itu pertanyaannya. Iya betul. Jadi gini manusia itu hakikatnya dia memiliki amarah atau nafsu amarah. Kan ada berbagai tingkatan nafsu. Mungkin Pak Wid lebih tahu yang nafsu amarah, nafsu lawamah, nafsu marhamah, nafsu mutmainah. Itu banyak ya kan ya? Itu sudah ada dalam diri kita. Tetapi saya bilang tadi marah itu harus bisa kita kontrol teh. Jadi amarah yang masuk ke dalam diri kita itu adalah amarah yang tidak bisa kita kontrol. Gitu. Karena sejatinya setiap manusia itu di dalam hatinya atau di dalam dirinya itu memiliki yang namanya nafsu amarah. Itu untuk yang penyakit hati amarah tadi pertanyaannya. Ada yang mau ditanyakan lagi mungkin terkait itu apa sudah cukup? Betul sekali. Nah, kemudian yang selanjutnya ini adalah dengki.
Bukan, dendam. Ya, sini ya. Dendam, balas dendam terbaik adalah dengan melakukan mereka dengan lebih baik. Nah, sebetulnya quotes ini itu memang sedikit bertentangan dengan pengertian dendam di sini teh. Biasanya kalau yang namanya dendam itu, pengertian dendam sendiri itu adalah dia apa namanya menyudutkan untuk melukai orang lain gitu loh. Nah, sebenarnya ini mungkin dikatakan sama apa namanya si yang membuat quotes ini itu adalah dendam terbaik. Jadi maksudnya adalah kita boleh mungkin ya di sini ya kata-kata ini dendam itu adalah dengan memperlakukan mereka lebih baik. Jadi sebenarnya balas dendam itu ya mungkin ada yang berefek baik, ada juga yang berefek tidak baik. Contoh misalnya kayak apa sih kayak orang-orang yang sukses kayak Mark Zuckerberg kayak gitu-gitu ya teh ya. Dia itu kan berawal dari suka dibina sama teman-temannya, nggak percaya ya teman-temannya apaan sih kok kamu punya ide kayak gitu gitu kan, diremehkan sama orang lain. Tapi mereka itu mungkin bisa bangkit dan menjadikan itu sebagai motivasi. Nah, dendam mereka itu adalah menjadikan kata-kata orang itu, menjadikan sikap orang itu adalah sebuah motivasi untuk dia. Gitu. Jadi dendam terbaik adalah kata ini itu adalah mereka lebih menjadikan mereka melakukan lebih baik itu daripada mereka melakukan. Contoh misalnya ketika kita kesal sama orang, kita dendam misalkan dalam hati dendam yang buruk atau dendam yang apa namanya yang berakibat menyakitkan misalkan ada ya kadang suka ada orang dia kayak gini sama aku, mudah-mudahan misalkan dia tuh bakal gini gitu kan, suka ada ya. Nah itu dendam yang tidak baik gitu loh. Nah mungkin di sini dikatakan ada dendam yang baik itu mungkin adalah tidak dendam gitu loh. Maksudnya kayak konteks dendamnya berbeda kan, ada dendam yang membuat orang lain itu terluka, ada dendam yang membuat orang lain itu beda secara tidak langsung dia tuh mengatakan kita jangan dendam sebetulnya ya. Cuman kalau esensi dari dendam sendiri itu kan kayak perlakuan kita kepada orang lain, bener gak sih? Takut salah gitu teman-teman, nggak bisa dibenarkan lagi. Gak apa-apa nggak apa-apa. Betul. Betul, betul begitu maksudnya. Gitu. Cuman mungkin karena saya suka beli baju saya terus grogi juga, intinya kayak gitu. Jadi mungkin kayak amarah tadi, amarah itu ada yang baik, ada yang buruk juga, kayak gitu teh ya. Gitu. Itu dengan kendala. Contoh aja iri, penyakit hati lain kan ada yang namanya iri ya. Nah, kita itu nggak boleh iri kan sama orang lain. Tetapi ada iri juga yang dibolehkan teh. Misalnya ketika kita melihat orang lain, Masya Allah nih hafalannya udah 30 juz. Nah, terus kita jadiin itu sebagai motivasi gitu misalnya ya. Wah berarti kita harus cepet-cepet nih. Misalkan 1 bulan 1 juz atau misalkan 1 tahun 1 juz lah minimal biar bisa kayak mereka. Itu boleh kan. Ada diri juga yang dibolehkan gitu. Jadi mungkin kalau kayak amarah atau dendam sebagian mungkin memang ada yang dibolehkan, tapi dengan konteks tidak merugikan orang lain, tidak berbahaya untuk orang lain, tidak menyakitkan orang lain. Seperti itu mungkin apalagi jangan sampai menimbulkan rasa kufur, nifak dan lain sebagainya. Maka ada lagi yang ditambahkan? Ya, terima kasih buat Teh Fenty atas tambah. Ada setelahnya. Mau dijawab kalau kita kesal terus. Tapi lebih memilih dia. Itu gimana ya? Ya, bismillah, Teh Siti. Assalamualaikum Teh Siti. Itu ya kameranya. Teh Siti Robiatul Adawiyah. Oh mungkin dari temennya mungkin ya Teh Siti ya. Saya izin jawab ya Teh Siti. Bismillah. Di sini kan ditanya kalau misalkan kita kesel terus kita pengen marah tapi lebih baik memilih diam gitu. Ditanya juga diam gitu ya. Jadi di sini diam di sini itu bukan hanya terus-terusan diam gitu sampai pulang ketemu lagi masih diam aja. Enggak gitu Teh. Tetapi diam di sini itu adalah diam sejenak untuk menenangkan pemikiran atau misalnya
Nah, nanti ketika misalnya kita itu sudah tenang, sudah bisa sudah damai lah dengan amarah kita, itu bisa kita jawab lagi teh gitu. Jadi nggak selamanya kita harus diam aja terus gitu, ditanya diam, dia apain diam. Tapi kalau misalkan kondisi hati kita memang masih masih sebel, masih kesel, masih geram misalkan, itu lebih baik kita diam dulu. Walaupun misalkan dia nanya, misalkan sama kita diam dulu. Kalau misalkan amarah kita belum tenang gitu. Kenapa? Karena ketika seseorang lagi marah, itu biasanya tidak terkontrol, tidak terkendali, dan itu bisa jadi kita itu menyakiti orang lain, itu sudah ini tujuannya. Nah, nanti mungkin ketika keadaannya sudah tenang, ketika semuanya sudah intinya sudah adem ayem gitu ya, hati kita pribadi boleh kita bicara lagi. Itu mungkin Teh Siti barangkali mau ditanggapi atau bagaimana? Teh menanya boleh, masih boleh ini Kakak? Boleh enggak Teh Yesi? Bismillahirrahmanirrahim. Teh di apa namanya teh di mic nggak apa-apa? Oh, di opening. Ya, di open mic nggak apa-apa. Oh iya boleh Teh. Mangga. Bismillah, Teh Nabila. Aduh, deg-degan. Ini mau nanya, ini kebalikan dari pertanyaan Teh Siti sih. Tadi kan kalau Teh Siti tuh Teh Siti yang marah, tapi Teh Siti yang diam. Gitu. Tapi kalau aku tuh pengen nanyanya tuh, kalau misalkan aku marah ke orang, nah orangnya itu diem gitu. Gimana ya? Jadi orang itu tuh nggak ada timbal balik gitu ke kita tuh. Jadi kayak ibaratnya kayak aku tuh marah-marah sendiri gitu, watados. Itu gimana ya Teh? Maksudnya orang itunya yang watados gitu ya. Terus itu gimana Teh cara menyikapinya menurut Teh Nabila gitu? Terima kasih. Ya, sami-sami Teh Yesi. Terima kasih banyak. Kayaknya semua orang Teh Yesi itu langsung ceria gitu Teh. Saya pribadi juga. Terbaik Teh Yesi. Terima kasih pertanyaannya luar biasa. Saya izin menjawab ya Teh Yesi. Bismillah. Kalau misalkan saya udah marah, terus saya diem, tapi orang yang kita kesel itu nggak peka, nggak ngerti kita tuh marah loh gitu. Pertama Teh Bismillah, kita coba diam dulu. Kalau dia masih nggak ngerti, kita coba cari suasana untuk mencairkan hati kita dulu nih Teh. Kita udah tenang, ketika kita udah tenang, kita ngobrol sama orang lain pun insya Allah akan lebih baik. Terus udah kita tenang, udah kita baik, seperti tadi ya Teh dikatakan, jika perlu marah dengan santun. Misalkan orangnya tuh gak peka-peka, kita udah marah, coba kita bilang baik-baik, coba kita tanya, kita ajak bicara baik-baik. Mohon maaf Kak, mohon maaf Teh, ya saya tadi itu lagi begini, gimana ya, pokoknya kalian bicara, apalagi kalau sesama perempuannya bisa heart to heart, mungkin ya teman-teman gitu. Tapi dengan catatan ketika posisi kita sudah tenang gitu. Jadi bukan berarti ketika kita marah itu diem aja gitu, tidak teteh gitu ya. Seperti tadi yang paling pertama tipsnya itu adalah ketika marah itu sangat diperlukan, maka marahlah tapi dengan cara atau sikap yang elegan gitu. Misalkan dengan bicara baik-baik, terkadang ketika kita marah dengan nada gimana gini, itu justru orang tuh bukan menerima, malah sih kayak gitu. Tapi kalau misalkan kita marah, kita diam terus kita tenang diri, terus kita bilang maaf Teh, atau mohon maaf Kak, mohon maaf Ibu, mohon maaf Bapak, gitu. Ini saya rada kurang enak di sini, Bagaimana ya solusi terbaiknya? Begitu Teh Yesi kurang lebih. Maka barangkali dari teman-teman ada yang menambahkan, silahkan. Cukup dari saya. Bagaimana Teh Yesi, cukup atau lanjut atau bagaimana? Masya Allah ya, terbaik Teh Nabila, Jazakallahu khairan katsiran. Terima kasih. Iya Teh Yesi, terima kasih banyak Teh Yesi sudah memperhatikan saya. Saya kembalikan kepada moderator. Ada lagi? Ada lagi pertanyaan dari Teh Sumatera. Teh Nabil mau tanya, menurut pendapat Teh Nabil kalau kita kesel terus kita diam dulu bentar, redam amarah dulu biar ada supaya nggak meledak. Nah terus ketika timingnya udah tepat, kemudian orang ini langsung jeplak ke orang yang dituju, ya biar orang itu sadar dan
menyadarkan salah dia di mana. Apakah kalau kayak gitu udah tepat? Kan suka ada tuh orang teh udah tahu dia salah tapi gak sadar diri, udah dibilangin beberapa kali juga angger aja kayak gitu, bebel istilahnya mah. Nah kalau menghadapi orang tipikal yang gak sadar-sadar kayak gitu, mesti digimanain? Insya Allah luar biasa ya Teh Ismara. Jujur li, saya pribadi suka banget sama tulisan-tulisan Teh Ismara ya yang diposting. Masya Allah luar biasa. Sebetulnya saya juga malu ya untuk menjawab karena mungkin saya yakin Teh Ismara itu ilmunya jauh lebih dari saya. Bismillah, beliau bertanya, Teh gimana nih? Misalkan ada orang dia itu apa namanya udah kita didiemin, terus kita tuh bilang ya ke orang itu ciplak-ciplak gitu kan, biar dia itu sadar, tapi nggak sadar-sadar gitu kan. Nah, pertama menurut saya pribadi ya, kita harus lihat dulu nih, dia itu tipikal atau pribadi. Masya Allah, luar biasa. Jadi pertama teh, ketika kita marah itu kita harus lihat dulu nih pribadi orang yang kita marahin itu seperti apa. Misalnya kadang ada tipikal orang yang dia maunya kalau dimarahin itu dengan kata-kata yang lembut. Jadi ketika kita berkata-kata kasar atau ceplok-ceplok, dia malah nggak terima. Dalam hatinya bukannya dia menerima saran kita, bukan dia mau mendengarkan apa namanya emosi kita, tapi dia justru malah kesel sama kita. Ketika kita menyampaikan, mungkin pertama dari saya kita harus tahu dulu karakter orang itu seperti apa sih gitu. Kemudian yang kedua, kalau misalkan dia masih bebel, kita udah dibilangin, kita udah menyesuaikan sifat dia seperti apa, karakter untuk terkait karakter tadi bisa ditanyakan sama Teh Ain atau Kang Dika mungkin ya, HR gitu ya Teh. Bener nggak sih kalau secara psikologis orang itu memiliki apa sih kayak maunya diperlakukan berbeda-beda, itu bener nggak sih? Betul ya, betul. Jadi itulah kita harus pahami dulu karakter teman kita atau orang yang ini yang mau kita ingin gitu, apa yang mau kita luapkan gitu. Tapi kalau misalkan tiba-tiba mendadak ya lebih baik kita diam dulu aja. Kalau misalkan kita belum kenal nih ya, kita marah sama orang yang tiba-tiba nggak kenal dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan sama orang yang kita kenal dan itu kita rasa perlu banget nih buat kasih tahu orang ini gitu ya, maka kita harus lihat dulu karakter orang ini, dia maunya kita marah seperti apa. Dia mau mendengarkan ketika kita marah seperti apa. Kurang lebih seperti itu sih Teh. Nah kalau misalkan dia masih masih bisa dikasih tahu gitu misalnya ya. Nah itu terakhir mungkin ceritanya ada kita doakan. Yang paling dulu Allah yang maha membolak-balikan hati setiap manusia. Nah, kita doakan terus orang itu agar supaya sadar karena sejatinya hidayah itu datangnya dari Allah gitu. Tapi hidayah itu tidak datang begitu saja kalau tidak kita cari. Wallahu a'lam bishawab. Cukup mungkin ya. Alhamdulillah, terima kasih untuk Teh Nabil ya atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada. Semoga teteh yang bertanya juga bisa puas sama jawaban Teh Nabil ya. Apa semoga cari lagi bisa ya bisa bermanfaat lah ya jawaban dari Teh Nabil semoga. Selanjutnya barangkali ada pengumuman dari Teh Ainur. Ya, cukupkan aja. Plus. Ya, bismillah ya. Kalau masih statement dari saya pribadi, ya gini, bismillah teman-teman, kita itu harus memperhatikan hati kita. Kenapa? Karena ketika hari kiamat itu tidak ada yang bisa menolong kita kecuali amalan kita, mohon maaf. Dan salah satu apalagi yang bisa menyelamatkan itu adalah hati kita. Qalbun salim, hati yang bersih, hati yang selamat. Itu adalah salah satu faktor terpenting, faktor utama yang selalu kita harus jaga, yang selalu harus kita sirami. Qalbun kita itu harus selalu disirami dengan apa? Dengan ceramah, dengan nasihat. Jadi teman-teman, walaupun misalkan dalam diri kita masih punya amarah,
yang sulit dikendalikan, atau kita berusaha. Quotes-nya mungkin jangan pernah berhenti untuk berusaha menjadi lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih banyak mungkin ya teman-teman semuanya yang telah mendengarkan celotehan saya pada pagi kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat ilmunya. Sekian, langsung ditutup aja ya. Dari saya. Ya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.